Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bemo Berkah Mania Official. Pada episode ngeri kali ini, engkau akan menceritakan petualangan 4 sekawan dari Tangerang yang disampaikan kepada engkau melalui email. Jadi 4 sekawan ini namanya Roni, Andre, Fajar, dan Ari. Mereka itu masih sekolah SMA di kelas 3 yang baru selesai ujian akhir sekolah. Walaupun beda sekolah, mereka tuh adalah teman permainan di daerahnya mereka, karena rumah mereka memang tidak terlalu jauh. Sebenarnya keempat orang ini minim pengalaman untuk mendaki gunung, tapi mereka punya keinginan yang sama dan keinginan yang kuat untuk mendaki gunung. Setelah rembukan lama dan mempelajari rute serta apa dan bagaimana cara mendaki gunung, akhirnya mereka berempat memutuskan pada Jumat besok mereka akan mendaki Gunung Salak. Mereka setelah mempelajari rutenya, mereka menganggap ini adalah rute yang paling dekat dari rumah mereka. Akhirnya setelah akomodasi mereka sudah mereka komplitin, uang untuk mereka di jalanan juga mereka sudah cukup. Setelah salat Jumat, mereka kumpul kembali untuk merecek apa aja yang perlu mereka bawa untuk mendaki Gunung Salak di 3 hari ke depan. Setelah sholat asar pada Jumat itu, mereka berempat, Roni, Andre, dan Fajar, memutuskan untuk, karena Ari yang badannya terbilang kecil di antara mereka berempat, Ari membawa suplai makanan, sedangkan Fajar membawa kemah, SB, dan playing set serta peralatan masak. Sedangkan Roni dan Andre kebagian sisa-sisanya yang mereka akan bawa. Di situ juga Roni ditunjuk oleh mereka berempat sebagai leader. Mereka juga sudah komitmen kalau semua keputusan harus diikutin dari satu suara aja, yaitu suara Roni. Ya, cerita setelah menyelesaikan sholat maghrib dan isya di stasiun Bogor, mereka mencari charteran yang ke arah Cidahu. Di sini Roni mempelajari bahwa ternyata angkot-angkot yang menawarkan harganya itu agak mahal harganya.
Makanya Roni memutuskan untuk memakai jasa online yang harganya cuma setengahnya, tapi bisa sampai ke base camp. Setelah mendapatkan kendaraan yang dimaksud sampai Cidahu, mereka berempat sampailah di pos registrasi. Sesuai dengan apa yang mereka perhitungkan, mereka akan simaksi, istirahat sebentar, kemudian lanjut ke shelter Bajuri yang sudah mereka pelajari bahwa dari tempat pendaftaran sampai ke shelter Bajuri dengan perjalanan yang normal, mereka akan sampai sekitar pukul 10 atau jam 11 malam. Di tempat registrasi, setelah menyelesaikan administrasi, rangernya sebenarnya sudah menginformasikan bahwa naik malam itu sebenarnya tidak direkomend. Tapi mereka berempat bersikeras bahwa kalau mereka naik malam ini, mereka bisa ngecamp di shelter Bajuri, sekalian menghemat waktu dan tenaga untuk mencapai puncak panik besok, hari berikutnya. Setelah adu argumentasi dengan ranger, akhirnya rangernya membolehkan dengan berat hati. Ketika mereka sedang asik berargumentasi dengan para ranger, Roni menyadari bahwa salah satu temennya, si Andre, nggak ada di pos ranger. Roni agak panik juga saat itu, karena perasaan dia tadi setelah mereka istirahat, makan, ngopi-ngopi sambil meluruskan kaki di aspal depan warung, mereka masih berempat dan jalan berempat. Karena takut mengganggu pikiran para ranger dan teman-temannya yang dua ini, si Arya sama Fajar, Roni keluar dari pos dengan alasan mau ke kamar mandi. Padahal dia ingin mencari si Andre yang nggak kelihatan dari tadi, dia baru sadar. Setelah hampir 30 menit Roni mencari di seluruh daerah base camp dan pos ranger itu, dia belum menemukan tanda-tanda keberadaan si Andre. Akhirnya dia mau melapor kepada ranger. Ketika kakinya akan melangkah untuk ke pos registrasi ranger, tiba-tiba dia melihat dari jauh si Andre lagi duduk sendirian. Dengan langkah terburu-buru dan agak sedikit kesel karena nih anak pergi nggak bilang-bilang, Roni setelah dekat nanya sama Andre, dari mana lu, Dri? Gue udah cari-cariin lu hampir setengah jam. Sorry bro, kata Andre sambil cengar-cengir. Mukanya kelihatan bahagia banget Roni ngeliatnya, sumringah banget senyumnya. Gue baru dapet kenalan nih, kata Andre. Cewek cakep banget, katanya sih orang sini. Gue udah janji, gue kalau gue habis dari sini gue mau
ke rumahnya. Gue udah ini sih, udah ngasih nomor WA gue ke dia. Oh ya udah, kata Roni, lo ntar jangan kalau pergi lo ngomong sama gue. Ya gue mendadak bro, tadi waktu kita lagi mau ke pos ranger, gue ngeliat tuh ada cewek di sebelah sono kayak manggil gue gitu. Akhirnya gue deketin aja, kenalan deh. Ya udah ayo cepet yuk, kita jalan. Setelah semua urusan administrasi selesai di ranger, mereka melanjutkan perjalanan. Malam itu udara dingin dan gelap, hanya diterangi bintang. Di sepanjang perjalanan yang mulus beraspal itu, mereka sampai di gerbang rimba. Setelah mereka berempat berdoa bersama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka aman, lancar pergi dan pulangnya dari mendaki Gunung Salak, Roni memutuskan Ari jalan di depan, setelah itu Fajar, baru Andre, dan dia sebagai leader di paling belakangnya, leader sekaligus sweepernya. Setelah melalui jalan berbatu, akar, dan memang karena siangnya kata ranger itu Gunung Salak baru hujan, jalanan agak licin dan becek. Di jalan itu Ari juga sempat kakinya terperosok ke dalam lumpur karena memang jalanan itu memang sepertinya keras tanahnya, tapi setelah diinjak ternyata itu bawahnya tuh lumpur. Setelah berjuang hampir selama 3 jam, mereka berempat akhirnya sampai di shelter Bajuri. Di sana mereka diingatkan juga oleh ranger kalau mau masang api unggun harap hati-hati dan mengisi perbekalan air di situ, karena di shelter Bajuri itu adalah sumber mata air terakhir untuk menuju ke Puncak Manik. Setelah membongkar peralatan logistik mereka pun membakar kayu-kayu yang mereka temukan di perjalanan dari Javanic Spa itu untuk membuat api unggun, sekaligus menyiapkan minum-minum sekedarnya sebelum mereka istirahat, karena di bawah pas mereka sampai mereka sudah makan dan minum secukupnya di warung setempat. Ketika lagi asik mereka mencoba membuat api unggun dan menyiapkan peralatan memasak air, tiba-tiba Roni, Ari, dan Fajar terlonjak kaget sampai duduk karena tiba-tiba si Andre sambil diri bilang, "Ya sayang, aku kesana." Terus berjalan lari cepat sekali ke arah pertigaan yang menuju arah Kawaratu. Mereka bertiga langsung panik luar biasa, langsung mereka bertiga nyusul. Alhamdulillahnya malam itu bulan agak menyinari sekitar shelter Bajuri, jadi mereka sempat melihat dan mengejar walaupun sambil terjatuh-jatuh. Dan di kira-kira sepertiga jalan dari pertigaan arah Kawaratu dan Puncak Manik, mereka bertiga dapat menangkap si
Andre di situ. Roni mau megang kakinya, sedangkan Ari dan Fajar megang badannya sambil teriak, "Dre, istighfar Dre, Dre istighfar. Astagfirullahaladzim, Dre, Allahu Akbar." Pokoknya keheningan malam itu pecah oleh suara kami yang ketakutan. Di situ Roni, Ari dan Fajar sempat panik luar biasa oleh kejadian horor yang mereka nggak duga. Karena si Andre malam itu tenaganya sangat kuat luar biasa. Mereka bertiga sampai kewalahan untuk memegangi dia, berlari ke arah rute Kawaratu. Nah, di puncak keputusasaan dan ketakutan mereka, tiba-tiba Ari berubah suaranya dan berkata, "Kalian jangan coba menahan anak ini. Anak ini sudah berjanji untuk menikahi dayang dari ratu kami. Jangan coba-coba kalian menahannya." Langsung mereka bertiga pucat pasi, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Karena di situ Roni langsung berubah sikap badannya. Dia langsung bersila dan si Roni melihat bahwa si Andre sudah berubah badannya. Dia sedang posisi bersila dan bersedekap kedua tangannya. Akhirnya Roni, Ari dan Fajar pun mencoba membawa si Andre dalam posisi seperti itu ke tenda mereka. Alhamdulillah mereka masih melihat arah tenda mereka karena ada api unggunnya yang masih menyala. Dengan tertatih-tatih mereka bertiga membawa Andre yang tetap dalam posisi sila dan bersedekap sambil si Andre itu menyanyikan lagu bahasa Sunda yang mereka nggak ngerti. Lagu itu apa, bahasa Sunda itu yang bahasa Sunda kok yang biasa nggak mereka dengar nggak seperti itu. Akhirnya setelah sampai di api unggun di depan tenda mereka, mereka bertiga pun membawa si Andre masuk ke dalam tenda yang di sebelah pohon besar yang mereka bangun. Jadi mereka membangun dua tenda berhadap-hadapan. Di situ, di dalam tenda, Andre masih tetap dalam posisi semula dan masih bersenandung dalam bahasa Sunda yang si Roni masih ingat. Nadanya yang sedih mendayu, suara alunan bahasa Sunda. Setelah berapa lama masih dalam posisi seperti itu, mereka bertiga memutuskan untuk berjaga gantian di luar, sementara Andre di dalam. Roni bisa melihat bahwa wajah Ari dan Fajar selain lelah, mereka juga ketakutan yang luar biasa. Mereka bingung karena ini adalah pengalaman pertama mereka mendaki gunung yang langsung punya pengalaman horor kayak gini. Ketika mereka lagi asik berbincang, bahkan mereka punya rencana akan
mengikat kaki dan tangan Ari kalau dia misalnya berontak lagi untuk lari. Dari jauh Roni ngelihat kayak ada senter dari arah Kawaratu ke pertigaan shelter Bajuri. Roni pun langsung segera bergegas diri untuk melihat siapa itu yang tengah malam ada senter lagi jalan ke arah pertigaan. Setelah mereka bertiga membicingkan matanya melihat siapa yang datang, ternyata ada seorang bapak-bapak yang berjalan sendirian di tengah malam itu dari arah Kawaratu, memakai pakaian khas Sunda, berwajah bersih, dan sebelum mereka lepas terkesimanya melihat kehadiran dari bapak tersebut, tiba-tiba terdengar suara salam dari bapak tersebut yang halus sekali, yang sampai saat ini kisah ini diceritakan, Roni masih mengingat dengan jelas suara salam bapak tersebut. Assalamualaikum, Ujang. Mereka kamu bertiga serempak menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aki. Setelah mempersilakan Aki tersebut duduk dan menawarkan kopi serta rokok yang mereka bawa, si Roni pun bertanya, mohon maaf Aki dari mana? Oh, Aki penduduk Pasir Rengit, Jang, mau ziarah ke makamnya Kiai Haji Muhammad Hasan di Puncak Manik. Sendirian, Ki? Kata Ari. Iya, Aki mah udah biasa kalau naik ini untuk ziarah sendirian. Setelah mereka berbahasa-basi soal dari mana mereka datang, dari petualangan apa yang mereka dapatkan, tiba-tiba Aki bertanya, temennya kenapa, Jang? Sebelum Aki masuk, saya lupa ceritakan bahwa Roni sempat menanyakan nama dari bapak tersebut. Bapak tersebut sambil tersenyum bilang, saya biasa dipanggil Maulana Yusuf, Jang. Kalau orang-orang Pasir Rengit biasa memanggil saya seperti itu. Setelah Aki Maulana bertanya soal teman mereka yang ada di tenda, Roni pun agak heran karena kok bisa-bisanya Aki Maulana tahu bahwa di dalam tenda itu ada temannya yang sedang punya masalah dengan penunggu Gunung Salak. Kemudian Roni pun menceritakan dari awal mereka sampai di Cidahu sampai saat ini sampai di shelter Bajuri. Kemudian Aki Maulana pun berkata pada Roni, ya udah jangan ambil air dari sumber air di situ, botol kecil aja cukup. Dengan bergegas Roni ditemani Ari mengambil air di sumber air. Di perjalanan mereka mengambil air, Ari pun sempat
ngomong sama Roni, Aki Maulana kok cakep banget ya Ron. Gue seumur-umur baru ngeliat bapak-bapak tuh ganteng banget kayak gini. Padahal udah kelihatan tua tapi nggak kelihatan tua ya. Lu lihat nggak? Kulitnya bersih banget. Sendalnya aja yang dipakai tuh nggak kelihatan kotor, nggak kayak kita nih lihat. Iya, gue juga agak heran juga sih, tapi udahlah, alhamdulillah Aki Maulana bisa mau nyoba nyembuhin si Andre. Setelah saya mengambil air dan membawanya ke Aki Maulana, Aki Maulana pun masuk ke dalam tenda. Dalam tenda Aki Maulana sempat bilang ke Roni, Ujang ikut Aki ke dalam, nemenin. Roni pun masuk. Sementara Ari dan Fajar sambil menghangatkan badannya sambil minum kopi dan merokok, mereka disuruh Roni untuk tidur-tiduran karena mereka berdua kelihatan lelah sekali setelah melakukan perbuatan mencegah si Andre lari ke arah Kawarat. Di dalam tenda, Roni masih sempat mendengar mereka masih ngobrol. Setelah Aki Maulana membacakan doanya di air tersebut, Roni melihat Aki Maulana menjulurkan lengan kanannya ke dada si Andre sambil bicara bahasa Sunda yang mungkin itu bahasa Sunda kuno banget, karena Roni baru pertama kali mendengar suara orang berbahasa Sunda seperti itu, yang mirip dengan logat dan bahasa Sunda yang dikeluarkan oleh Ari pada saat itu. Perbincangan Aki Maulana dan Andre itu diselingi suara-suara keras dan bentakan. Roni di situ hanya bisa melihat karena nggak ngerti apa yang mereka bincangkan. Setelah hampir 1 jam, Aki Maulana masih memegang dada si Andre dan mereka masih saling berbicara dengan keras. Tiba-tiba Aki Maulana menoleh ke arah Roni. Jang, coba cari benda pribadinya Ujang ini yang sedang kemasukan untuk saya berikan kepadanya. Roni sempat bingung, benda pribadi apa ya? Dari punyanya Andre. Kata Aki Maulana, kaos juga nggak apa-apa. Kaosnya Ujang ini aja kasih. Berikan ke Aki. Setelah membongkar kerilnya si Andre, akhirnya ditemukan kaos yang biasa dia pakai memang ketika mereka sedang main di rumah. Kemudian oleh Roni diberikan ke Aki Maulana. Kemudian Aki Maulana berbicara lagi kepada makhluk di dalam tubuh Andre itu dengan bahasa dan logat Sunda yang kuno dan halus sekali. Seketika setelah Aki Maulana memberikan kaosnya si Andre kepada makhluk yang
sedang bersemayam di badan Andre. Badan Andre itu langsung terduduk lemas dan sempat membuka mata sedikit dengan muka heran, tapi mau bicara kayak nggak bisa. Aki Maulana langsung memberikan air yang sudah diberikan doa kepada Andre. Andre pun nggak tahu kenapa langsung minum dengan cepat sekali air tersebut. Setelah puas Andre minum air dari sumber air di shelter Bajuri, tiba-tiba dia langsung tertidur. Oleh Aki Maulana, sisa air di botol mineral tersebut langsung diusapkan ke seluruh muka si Andre dan kepalanya. Roni sempat heran juga lega karena kondisi teman kecilnya ini sudah kayak orang normal, tidur pules banget. Dan di luar, Andre juga melihat bahwa Ari dan Fajar sudah masuk ke dalam tenda untuk istirahat dan juga ada tidur nyenyak banget karena Roni mendengar mereka itu ngorok dari tenda sebelah. Setelah mengucapkan terima kasih pada Aki Maulana, Andre pun mengganti kaos dan celana Andre yang kotor ketika tadi mereka lari-larian. Maksudnya biar si Andre agar tidurnya nyaman. Karena Roni khawatir kalau dia bangun nanti terjadi apa-apa lagi. Ketika Roni sedang sibuk membersihkan Andre, Roni pun sadar. Tiba-tiba sadar, loh tadi Aki Maulana kemana ya? Kemudian Andre buru-buru keluar tenda untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Aki Maulana karena telah menolong mereka berempat. Sampai di luar tenda, Andre udah nggak ngelihat, si Roni udah nggak ngelihat. Aki Maulana udah nggak ada. Cahaya senter dari Aki Maulana pun juga nggak ada. Di situ si Roni langsung sujud syukur, mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Karena memang ini adalah petualangan mereka mendaki yang pertama yang penuh horor banget, yang mereka nggak sangka. Karena mereka baca-baca literatur yang mereka pelajari sebelum naik Gunung Salak ini, kayaknya nggak ada yang pernah terjadi seperti itu. Roni memang sempat mendengar ada kecelakaan pesawat, tapi itu kan bukan di daerah situ jatuhnya. Setelah bernapas lega dan ngopi dan rokok sebatang, Roni pun menyusul kawan-kawannya untuk beristirahat. Lagi berasa enak-enak tidur, Roni tiba-tiba kaget karena ada yang goyang-goyangin badannya. Dia bangun, ngucek-ngucek mata, dia lihat si Andre lagi duduk sambil kucak-kucak mata juga, bilang, "Ron bangun, Ron bangun. Udah azan subuh noh."
subuhan, subuhan. Mereka pun bergerak ke tenda sebelah untuk bangunin Ari sama Fajar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di situ Roni heran banget ngelihat si Andre kayak nggak punya kejadian apa-apa gitu, biasa aja. Bahkan dia juga yang azan sama yang qomat di waktu subuh itu. Setelah sholat subuh, mereka duduk berempat sambil menikmati makanan sarapan yang akan dibuat sama Fajar, Indomie sama seperti biasa. Waktu itu Ari sama Fajar lihat-lihatan, ngomong, Andre ajaib banget ya tuh anak. Dia kagak ngerasa apa semalam kita pontang-panting ngehadang dia lari ke arah Kawah Ratu. Roni cuma nyengir-nyengir aja denger omongan si Ari sama Fajar. Sedangkan Andre tetap asik aja, ngopi, ngerokok, makan Indomie yang tadi udah dimasak Fajar dengan santai. Saat itu Roni memutuskan untuk bertanya pada Andre, karena pertanyaan ini menyangkut apakah mereka perlu naik sampai puncak atau turun, mengingat pengalaman horor yang terjadi semalam pada mereka berempat. Andre, lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa gimana sih maksud lo? Kata Andre sambil nyengir. Iya, lu semalam nggak merasa ada kejadian apa-apa di sini? Kejadian apaan sih, Ron? Gua semalam habis ngerokok. Perasaan gua habis ngerokok, minum kopi, gua tidur sampai subuh tadi. Enak banget tidur gua. Udah fit banget gua nih. Lu nggak ngerasa ada apa-apa semalam gitu? Nggak ada apa-apa orang gua tidur. Tuh lu nggak lihat tuh pakaian lo belepotan begitu. Oh iya nih, kenapa nih? Mungkin pas ini kali ya, semalam kali ya waktu nolongin Ari waktu kejeblos lumpur kali ya. Ari, Fajar sama Roni langsung ketawa ya sambil iya. Terus menurut lu gimana Dri, kalau petualangan kita nih hari ini mau kita lanjutin apa kita turun pulang aja? Gila apa lu, udah sampai sini juga. Ini juga pertama kali nih kita ke naik gunung. Ayolah, tanggung, lemah banget sih lu, kata si Andre sambil, capek lu ya? Enggak, gue cuma mau nanya lo, kata Roni. Soalnya kalau lo oke, kita nanti agak siangan dikit setelah matahari nongol kita naik ke puncak Manik. Ya udah, kita bongkar aja dulu tenda. Kita sambil tunggu, siapa tahu ada rombongan pendaki yang mau ke puncak juga. Kan kita bisa ikutan tuh rame-rame, kata. Mereka pun bongkar tenda. Roni saat bongkar tenda tuh masih bingung dan heran, sambil sekali-sekali melirik si Andre. Tuh anak gimana sih ya? Kayak gak merasa gitu kalau ada yang aneh buat pada dia semalam. Mana seger lagi dia. Roni masih sambil liatin, sambil ngomong dalam hati. Selagi asik mereka repack barang-barang dan membersihkan sampah yang mereka ada waktu buat makan, dari arah bawah mereka mendengar suara-suara rombongan pendaki lain yang ramai. Karena memang hari Sabtu dan Minggu itu katanya para pendaki itu banyak yang naik ke puncak Manik.
Setelah semua selesai, setelah membersihkan sampah juga dan membawa sampah itu, memasukkannya ke dalam keril, mereka menunggu rombongan itu sampai di shelter Bajuri. Sambil menunggu para pendaki lain sampai di shelter Bajuri, Roni mendekati Andre, ambil nepuk baunya, bilang, "Bro, lu benar kagak apa-apa? Asik kan lu? Asik lu ngapis sih kayak orang ini aja lu. Segar banget nih gue, malam gue tidur enak banget. Bahkan gue mimpi Ron semalam ketemu cewek cakep. Tapi dalam mimpi itu cewek cakepnya pergi. Gue juga, karena gue kan masih, ya kan kita masih sekolah, nggak mungkin lah kita melakukan hubungan yang serius sama perempuan, ya kan? Iya kata Roni, ya udah siap dah gitu. Setelah istirahat selesai, para pendaki lain itu melanjutkan perjalanan dan mereka juga. Di depan tetap ada Ari, Fajar, Andre, dan Roni. Setelah melakukan perjuangan yang sangat luar biasa pedas, karena pertama kali naik gunung dihadapi oleh medan yang terjang, licin, lumpur, yang kata orang juga katanya hati-hati ada pacet. Dari pendaki lain juga diingatkan hati-hati. Juga pengalaman yang mentah sama sekali. Yang untungnya mereka ikut rombongan pendaki lain yang sudah terbiasa naik gunung. Mereka lalui di HM 4041 itu dengan setengah mati. Tapi mereka berempat sambil senyum tetap mau mencoba sampai puncak. Dan mereka tetap pengen naik gunung yang lain. Walaupun Gunung Salak ini gunung pertama yang mereka rasakan sangat pedas banget itunya, rutenya. Setelah sampai di pos bayangan, Roni sempat melihat ada burung yang keseluruhannya itu berwarna hitam. Roni dan burung itu sempat lihat-lihatan lama. Roni dalam hati pun beristighfar terus dan bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim. Setelah lama lihat-lihatan dengan burung tersebut, burung hitam tersebut pun pergi. Dan setelah cukup istirahat mereka di pos bayangan untuk mengejar waktu sampai atas dan balik lagi, maka mereka memutuskan untuk segera menyelesaikan istirahatnya dan segera berangkat untuk sampai ke puncaknya Salak 1. Perjuangan mereka akhirnya lunas. Mereka sampai di dataran yang agak lapang di puncak Manik. Di situ mereka sempat foto-fotoan sampai ke jalan ke daerah sedikit tebing yang banyak belukar. Mereka melihat ada makam. Roni sempat juga melihat kayak ada makam ya. Di makam tersebut ada nisan yang bertuliskan Raden Kiai Haji Muhammad Hasan, dan di sebelahnya ada nisan bertuliskan Tubagus Yusuf Maulana bin Syarif Hidayatullah. Saat itu pun Roni langsung jatuh lemas dan sujud syukur sambil menangis.
bahwa ternyata malam itu yang menemui mereka dikala Andre sedang kemasukan penunggu kawasan tersebut adalah beliau yang ada di makam atas Puncak Manik ini. Si Arya sama Fajar pun sempat mengikuti perbuatan Roni karena mereka pun tahu dan mengalami. Cuma Andre aja yang agak telat ngikutin, walaupun tetap sujud syukur. Cuma sempat bertanya, lu kenapa nangis, Ron? Enggak, gue bersyukur aja, bro. Ternyata kita masih disayang banget sama Allah. Setelah mereka foto-foto dan beristirahat sambil makan minum kopi secukupnya di Puncak Manik, mereka berencana sholat jamak asar dan duhur dan asar di saat itu dibawa aja di base camp, karena untuk mengejar waktu jangan sampai ke malaman sampai base camp, karena mereka ingat kata ranger kalau malam jangan naik ke atas kecuali sampai shelter Bajuri aja dan sebaliknya. Akhirnya setelah sampai sekitar jam 5-an mereka masih sempat menyelesaikan sholat jamak takhir asar dan duhur di musala bawah. Di situ Roni sempat ngelihat Andre biasa-biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Terus Andre juga ya masih nyengir-nyengir gitu, nyengir-nyengir senang karena biarpun capek tapi dia bangga bahwa dia bisa naik Gunung Salak pertama kali. Kemudian Roni juga iseng nanya, semalam lu di sini sadar nggak, bro, kalau lu cerita sama gue lu ketemu cewek? Kagak, orang gue di sini duduk nungguin lu pada ke pos ranger. Lu nggak lihat gue duduk ngopi di sini sendirian? Oh iya dah. Setelah membersihkan badannya, kemudian lanjut salat jamaah maghrib dan isya, mereka pun alhamdulillah pulang dengan selamat sampai tujuan rumah masing-masing. Demikian sahabat Bemo Berkah Mania Official, cerita dari sahabat Bemo yang namanya Roni yang baru melakukan pendakian ke Gunung Salak setelah UAS kemarin. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan semoga bermanfaat untuk kita ambil pelajarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.